Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin wa innaka man nabiyyun wa mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa di madhhabi ahli sunnati wal jamaah wa bayani ibtidai luhuril bidai wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi hadzal zaman. Fasulun utawi iki iku ana fasal suci fi bayani tamassuki ahli Jawa ing dalem nertelakake cecekelane utawa gonjengane ahli Jawa, penduduk Jawa bina dari ahli sunnati kelawan nadab ahli sunnah wal jamaah, kelawan nadab ahli sunnah wal jamaah. Wa bayani ibtidai luhuril bidai lan ing dalem pertelakake kawitane pertelane pira-pira bid'ah. Wa intisyariha lan sumebare al-bid'ah, sumebare pira-pira bid'ah di ardi Jawa ing dalem bumi Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina lan ing dalem mertelakake pira-pira warnane pira-pira wong kang gawe bid'ah al-mawjudina pira-pira kang wujud di hadzal zaman ing dalem iki zaman. Pasal ini menerangkan tentang menjelaskan berpegangannya ahli Jawa terhadap madhab ahli sunnah wal jamaah, serta menerangkan tentang awal mula lahirnya bid'ah yang ada di tanah Jawa, dan menjelaskan macam-macam orang-orang yang membuat bid'ah di zaman sekarang. Sekarang itu banyak macamnya bid'ah. Sampai yang terbaru yang saya tahu ada yang berusik tentang bila sholat tarawih termasuk bid'ah, membaca tasbih di antara sholat tarawih termasuk bid'ah. Tapi akhir dialami bid'ah. Kalau teman-teman Allah sapa muslimu, Padukana teman-teman Allah sapa muslimul abtari, pira-pira wong Islami, pira-pira tanah Al-Jawiyah kampung Jawa, fil azmani ing dalam pira-pira zaman, as-salifati kang dingin, al-qaliyati kang wasirat, ana iku muttafiqil arami, pira-pira kang cocok pendapate pemikirane, wal madhabi lan cocok madhabe, muttahidil maqkhadi, pira-pira kang tunggal maqkhade, tunggal pengarapane, wal masrabi lan kecondongane. Fakulluhum mongkau dari muslimul aktar jawiyah fil fikhi ing dalam masalah fikih iku alal madhabi anut ing atase madhab an-nafisi kang
indah madhabin imam rukan madhab Imam Muhammad bin Idris wa fi usul din lakin dalam usul din atau dalam ilmu tauhid iku ala madhabin imam anut ing atase madhabin Imam Abil Hasan Al-Asy'ari rupane Abil Hasan Al-Asy'ari. Wa fi tasawuf lan ing dalam masalah tasawuf iku ala madhabin imami Al-Ghazali anut ing atase madhab Imam Ghazali wal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu muka-muka paringga sapa Allah subhanahu anum saking kabeh ajmain dan kabeh. Jadi dulu orang Islam di tanah Jawa itu pendapat-pendapatnya sama ya. Pemikiran-pemikirannya sama. Mereka di dalam masalah fikih itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Rata-rata yang ada di tanah Jawa di Indonesia itu mazhab fikihnya mengikuti mazhab Syafi'i. Apa tidak boleh mengikuti mazhab yang lain? Tidak boleh. Selain pokoknya termasuk mazhab empat, mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Tapi di tanah Jawa sekarang terbanyak, dulu terbanyak itu dulu kalau ini satu ya Imam Syafi'i. Wafi usuluddin dalam masalah tauhid itu mengikuti mazhab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Dalam masalah tasawuf itu bermadhab kepada Imam Ghazali dan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari itu dulu. Terus summa anahu muli setune kelakuan iku hadasa anyar teko muncul iku hadasa anyar teko fi amin alfin ing dalam tahun 1000 wasara sini akhiran 300 pasal sinan 30 berarti 1330. Apa sing ayat teko apa ahzabun pira-pira golongan mutanawi'atun kang warna-warna wa ara ulan pira-pira pendapat mutadafi'atun pira-pira kang bertentangan. Wa ara ulan pira-pira pendapat mutadafi'atun pira-pira kang bertentangan wa aqwalun lan pira-pira ucapan mutadaribatun kang koyang-koyangan wa rijalun lan pira-pira memanang mutadajibatun kang tarik-tarikan kang saling berargumen. Kami mengopal itu setengah sangking Akza salafiyuna utawi golongan kang derek ulama salaf qaimuna kang jumeneng alama ing atase perkara alaihi kang iku ing atase ma asrafuhum utawi wong dinine salafiyun. Minat tamah nyatane bermadhab minat tamat dahaba ya tamat dahabu tamat dahabu minat tamat dubi sang nyatane bermadhab di kelawan madhab al-mu'ayyan kang wis tentuake. Mereka bermadhab dengan madhab yang sudah disetujui oleh para ulama salaf, yaitu madhab 4. Wa tamassuki
lan gonderan bil kutubi kawan pira-pira kitab al-mutabarati kanten bilang-bilang al-mutada walati kan beredar wa mahabbati ahli baiti lan demen ahli bait wal awliya lan pira-pira wali wasolihin lan pira-pira ulama saleh. Kata rukilan arab barokah bihim kelawan awliya wasolihin ahya'an kali pira-pira kang isih urip wa amwatan lan pira-pira kang wis mati. Wa ziyaratil kubur lan pira-pira wa ziyaratil kubur lan ziarah kubur. Wa talqinil mayit lan nangking mayit wa sedekah lan sunnatul amil sedekah anu saking mayit. Wa tiqal syafaat lan nekake on syafaat wa naf'i du'a ilan oleh manfaat donga wa tawassul lan tawassul wa waidan kalian mungkul kabeh. Jadi kemudian pada tahun 2000 pada tahun 1330 muncullah tahun 1330 kira-kira zamannya sama 1330 ini jelasnya Hijriah. Kalau Masehi tahun berapa? 1330 tahun diroknya iya dan dirok saya ini 700 saya ini 400 sekarang 1442 ya 1332 berarti sekitar 100 tahun yang lalu ya? Sekitar 1 abad yang lalu itu muncul beberapa golongan sing macam-macam mungkin dari luar ya dari luar. Ada yang di antara mereka ada yang salafiyun, ada yang salaf. Mereka berpegang pada apa yang diikut oleh wong tua biyen. Apa itu? Yaitu bermadhab dengan madhab yang sudah ada, yang sudah muayyan, yang sudah ditentukan, yaitu madhab Syafi'i tadi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali. Betul, jangan kayak mengatakan ini ada di sini. Saya ini jarang ngomong ya, karena memang jarang diungkapkan. Ada ilmu, ada apa? Ansor, coba apa namanya ada ansor, ansor penting. Ayo, sebenarnya mazhab itu ada berapa? Ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Itu yang harus diingat dalam urusan fikih. Mereka juga watama suki bil kutub, mereka berpegangan pada kitab-kitab yang sudah mutabar, karangan-karangan kitab yang sudah mutabar, karangan orang dulu, seperti karangan kitab semisal kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren salaf, Fathul Mu'in, Fathul Qarib, ya. Itu jenenge macam-macam. Jadi kitab kuning dulu sebutannya kitab kuning. Kitab Imam Syafi'i, kitab Al-Qum, ya, Al-Wajiz. Kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab Imam Ghazali, ya menurut mereka masih itu, ya, berpegang pada itu. Terus wahadati ahli bait, orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang salaf itu juga cinta ahlul bait, Habib, ya, mereka cinta, tidak ditabrakkan dengan
seperti zaman sekarang, seperti sekarang ini kita beragama. Aslinya itu tidak ya. Orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang NU itu berpegangan seneng ambil keluarga Kanjeng Nabi, seneng cinta. Kiai santri itu cinta nih keluarga Kanjeng Nabi. Dia gak cinta nih keluarga Kanjeng Nabi, ya keterlaluan. Wong keturunan Kanjeng Nabi ya, gak usah sampai keturunan Kanjeng Nabi. Apa jenenge santri ning keluargane kiai ini itu tunduk apa maneh santri wong Islam ning keluargane Kanjeng Nabi. Bagaimanapun apapun itu kelakuannya sangat taatan ya, sangat mengagumkan ning keluargane. Orang sedulur itu kan nangkap nggak usah. Kalau saya juga tidak. Sampai pernah ada cerita yang benar kok enggak, keluarga kan Nabi, salah satu keluarga Nabi juga kalau itu enak, wah itu sudah kali. Barangkali mati besar, wah boleh mati siram, nanti itu siramnya kawan ya. Keluarga Nabi ini keluarga Nabi itu punya maziyah, punya keistimewaan sendiri yang kita tidak punya. Lek uang Islam itu benar-benar cinta Islam, ya, cinta Islam, sangat menghormati cinta nih apapun yang diucapkan Kanjeng Nabi. Ada hubungan keturunan di situ, ada darah Kanjeng Nabi, sangat mengagumkan. Terus mahabbat al-ibad wal awliya, senang para wali, waswalihin, senang para kiai, senang kiai. Artinya senang itu punya tata krama, punya etika. Ning kiai itu apa ya? Cara sama ning kiai. Jangan dianggung ya. Orang wani melaku dengan kiai. Orang wani melaku dengan guru. Itu termasuk. Apa mengikuti boten ya, boten itu ada etikanya memang. Watagaruk ala barokah di lawan awliya wassalihin al barokah, baik ahyaan baik masih hidup, wa amwatan dan baik sudah akhirnya wajar karena seperti itu akhirnya senang cinta nih para wali para sholihin baik keadaan hidup atau mati, lahirlah wajar kubur, cintanya sampai baik mereka yang sudah mati tetap cinta. Ini ada ziarah kubur. Tetapi ini murah man rabbuka, man nabiyuka, itu termasuk termasuk kelakuan-kelakuannya salafiyun. Wassadaqah anhu sadaqah anhu, jadi dengan ini ngaji sadaqah. Kalau di Jawa itu ada hitung dinone berkampung dinani 100 dino. Itu apa? Jangankan sodako, Karena kita ianan itu perbuatan apapun sing soleh, sing apik, lek dunia ganjaran memang dikek nomor tuane, insyaallah sampai. Biasanya juga ditarik Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal wa ausil tawabana wa rahnahu ya. Allah taqabbal, terimalah, taqabbal wa ausil tawabana, dan sampaikan ganjarannya apa sing mari tak kocok kan gitu. Kalau saya tambahin taqabbal
Wa ausin tawa wa qarnahu wa sadaqna dan apa-apa yang disodak. Yang dungo ya. Kita bertanya sama tadi dua motif. Ya Allah terimalah dan jalani apa sing kula waca min suratil yasin wal ikhlas wal muawwidzah dan sebagainya itu sangat baik wa masadaqna dan apa-apa yang kami sedekahkan rupanya berkat ya berkat. Muka-muka ganjarannya sedekah berkat itu sampai kepada ahli kubur yang dimaksud. Aja salah paham cuman sing diwacakan ini tak sing samping muda. Nek dunia ini sedekah berkat mang. Andaikan tahmine mangga diterima berkatnya diterima. Ya. Malah nek aku condong berkatnya mau diterima ganjaran nih. Awalnya berkati isi sembako ya beras, minyak ya dan belum ngomongnya. Saya itu orang senang berkati itu sembako. Jadi nek tahlilan atau dimana apapun itu, si diarep ganjaran nyampe ning mayit sing dimaksud, iku kok duduk apa bacaan tahlilan itu tuh. Pulau sing diantar ganjaran sing pasti insyaallah akan nyampe sing ikhlas ya ikhlas iku ganjarane sedekah berkate jajan utawa ibu-ibu sing gawe jajan nek diniati mangsara ning gawe jajan iki merupakan sebuah proses yang diganjar karo Gusti Allah. Muga-muga ganjaran diterima ganjaran dikek nang ning semua perbuatan soleh kita dianggap itu boleh ganjarannya diterima nih ngaji iki muga-muga ganjarannya tidak nambah ya deh. Ini yang perlu dipaham. Cara istilahnya mengaji ini kalau saya sampaikan ini penting perlu dipaham. Sampai negara kita buka kita iman itu kali semua amal soleh ganjarannya oleh tiga nama takobal wa ausin tawab wa qarnahu min suratil ikhlas wa yasin wal mu'awwidzah wa ma'alnahu wa saddaqnahu dan apa-apa yang kami sedekahkan. Wa tika syafaati dan nekatake syafaat. Wana doa yang manfaatin doa itu cuma itu yang manfaatin. Tawasul dan tawasul itu gawe lancaran ya, gawe lancaran. Gawe lancaran itu penting. Ternyata lancaran itu kan wasilah simpan itu adalah wasilah kanjeng Nabi. Dari dulu loh bagi Idris itu sing apik sing digawe tawasul itu guru-gurune dhewe sing cedhek ya sing cedhek. Kenapa begitu alasannya? Karena kita kan kenal satu tiga sampean guru sampean satu tiga sampean ini suatu kenalan sore bahan cedhek perusahaan cedhek itu sampai wasilah kepada kebesaran itu. Itu lebih mustajabah, lebih diharap istijabah. Ya saya tidak menafikan ziarah wali songo, tidak. Ziarah wali songo juga penting ya. Tapi jangan melupakan guru-guru sampai sinjat. Itu yang perlu digarisbawahi. Justru guru-guru sing itu sing luwih diarep-arep istijabah sing tak digawe wasilah. Kalian dalam wali dunan itu setengah sangking azab furqatun utawi golongan yattabi'una kang anut sapa furqah
Ra'ya Muhammad bin Abdul pendapatnya Muhammad Abdul terkenal Muhammad Abdul Muhammad Abdul itu lahir di sini diterangkan di kitab suatu itu tahun 1111, wafat pada tahun 1207. Muhammad Abdul Wahab. Warasyid Ridho lan Rasyid Ridho wayak huduna lan ngalak sopo furqah min bid'ati Muhammad ibni Abdul Wahab saking bid'ai Muhammad bin Abdul Wahab an-Nabi kang sengaja wa Ahmad ibni Taimiyah wa tilmi dayinan murid lurni Ahmad ibni Taimiyah Ibnul Qayyim wa Ibni Abdul Hadi dan Ibni Abdul Hadi. Ada satu golongan yang mengikuti pendapat Muhammad Abdul Rasyid Ridho, yang mana furqah ini mengambil pendapat-pendapatnya dari Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Pendapatnya apa mereka itu? Fa'arrohu mongko ngaromake sapa furqah ma ing perkara ijma' kamus sepakat sapa al muslimuna para ulama ala nabi ing atase sunnah imam mereka itu mengharamkan apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan para ulama muslimin. Yang di sini yang dimaksud adalah para ulama sunnah yang sudah disepakati sunnah itu mereka haramkan. Apa itu wa utalima ajma'al muslimuna iku as-safaru li ziyarati qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ziarah maring sareane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ning Kanjeng Nabi yang sareane Kanjeng Nabi yang sudah disepakati oleh para ulama sunnah itu mereka haramkan. Berarti hati-hati dengan pendapat ini, hati-hati dengan golongan ini, golongan sing mengikuti pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, pendapat Ahmad bin Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Hadi, Ibnu Abdul Hadi. Hati. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang furqah, golongan yang mengharamkan sesuatu yang sudah dianggap oleh para ulama sebagai sesuatu yang sunnah. Ya. Wa qala fuhum lan layan sapa furqah ing muslimun fima dalam perkara judul kang wis tentu koma. Fima dalam perkara judul kang wis tentu koma wa ghairihi lan yanna. Qala dawu sapa Ibnu Taimiyah di fatawi ing dalam pira-pira fatwa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berfatwa, bahasanya berkata, wa idza safara li'tiqadihi annaha aiziyata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ta'atul kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Fasara at-tahrimu minal amri al-maqtu'i. Wa idza samaran ing dalem nalikane lunga sapa wong. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Wa idza samaran ing dalem nalikane lunga sapa wong intiqadihi
krana oleh nekotake wong ana ing satune ziarah ai ziarah kabeh nabi satune ziarah maring pesareane Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ini ta'atun anha ibu ta'atun ta'at kana maqa'ana apa dalika mengkono ziarah ibu muharraman dan haramake bijima'il muslimina kelawan sepakatnya para ulama. Niki dawe ibu tani, niki dawe ibu tani. Fasara mengkodari Abu At-Tahrimu oleh ngaromake ibu minat amrisan berkoro al-maktu ikam dan pasti apa bihan al-maktu ibi kam dan pasti. Hati-hati ya, hati. Motor dekat, mereka nggak ngerti. Juga tengah cok. Barang di bawah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa wong lunga dengan meyakini bahwa ziarah kubur itu tohat, maka itu termasuk haram di ijma'il muslimin. Itu kata-kata di ijma'il muslimin. Padahal ziarah kubur di ijma'il muslimin pada Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sunnah. Keserangan berulang haramu ma'ajma'al muslimuna ala nabi. Orang tendek-tendek jauhiman pakai bahasa istilah ijma' bisa mengatakan mengatakan bahwa itu termasuk ijma' pada ijma'il muslimin anna ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung sunnah. Jadi Ibnu Taimiyah itu ngaku-ngaku itu adalah ijma'il muslimin. Dan itu besar. Dan uang nggak tahu akhirnya terbawa dengan kata-kata ijma'il muslimin. Qala dawu sapa al-allamah Syekh Muhammad Bahi al-Hanafi al-Muti'i di risalati dalam kitab risalah Syekh al-Musamma dengarani Tadhirul Fuadi min Danasil Intiqad arah kitab Tadhirul Fuad min Danasil Intiqad. Saya punya kitab ini Tadhirul Fuadi min Danasil Intiqad, kitab diuji ini ya berkandung. Syekh Muhammad Ba'i dawuh wahada utawi iki golongan iku kot kutilia teman-teman tercoba sopo al-muslimun pira-pira wong Islam dikasih kelawan perkara akeh minum saking al-hal al-barik salapan dalam mongso kang dingin wakalakan di dalam zaman sahabat. Artinya ini sejak dulu orang-orang Islam itu banyak diuji dengan banyaknya bagaimana mereka sejak dulu sampai sekarang. Ada bumu terkaget kalau terjadi pertentangan itu mulai zaman biyen. Orang-orang Ibnu Taimiyah itu berkata seperti itu. Maka mengkonon sopo ada dari itu wasmatan kayak cacat wasul matakan pecahan fil muslimin dalam bira-bira wong Islam wa ubanan kaya anggota fasidan kang rusak yaji bukan wajib pokok motong udwin mengamputasi udwin hatta sehingga orang lunak orang berentek apa udwin al-baqiyah in anggota kang keri fawang kodai udwin fawang kodai
bahwa mongko utawi wong sing manut iku manut wong sing manut Ibnu Taimiyah iku kalimat dumi kaya wong kang loro lepra. Jadi bukan wajib opo al-firaru ngayu menghindar minhu saking kadedum. Fa'innahu mongko setune farikun iku farikun golongan yang aguna kang dolanan saka farikun bidinihi kelawan agama farikun. Yadumuna kodonakat soko karikun ulama ulama sarapan dalam zaman sarap zaman kampus dingin wakala kanan dalam zaman saiki zaman kamperi. Jadi bahasa kali bukan kutuliaan muslimin golongan ini merupakan sebuah ujian bagi kita, ujian bagi orang-orang muslimin sejak dulu sampai sekarang. Bahkan sunatan mereka itu bagaikan penyakit. Andaikan orang muslimuna kalbunya, ya, andaikan orang muslim itu seperti bangunan, andaikan muslim itu kita bayangkan merupakan sebuah anggota tubuh satu kesatuan, maka mereka itu bagaikan koyok anggota tubuh yang fasik, sing rusak. Jadi bukan tubuh yang wajib diamputasi. Yang wajib diamputasi supaya apa? Supaya gak aku dia tahu orang murid mengarahkan ngaji ya, orang yang ngaji mereka itu ngaji kayak mau ditutup ya, naik ya, itu wajib diamputasi. Tapi naik santri naik ngaji cara amputasi dari gua ya, itu sendiri. Dan orang dari nang ya. Nek orang santri sak kelas buat buka karuan, isi tadi guru ya apa? Tidak mudah sing pinter-pinter, bicaranya di sendiri. Bahasa kasar ya diamputasi, tapi dari dua orang mereka itu masih belajar. Nek golongan ini, Ibnu Taimiyah ini, istilah di sini kalau anggota tubuh sing rusak itu wajib diamputasi sehingga tidak meretek al-baqiyah pada anggota yang lain. Mereka itu seperti orang yang lepra sing kudu didoi, sing wajib didoi. Kenapa mereka itu fa'indahu farikun yal'abuna bidini, mereka itu main-main dengan agama mereka. Yadumuna ulama, mereka itu suka menghina ulama, baik ulama salaf atau ulama senengannya menghina ulama. Mereka mengatakan wayaquluna mengucap sapa farikun innahu satun ulama itu wal maksumina ora den tersosot iku wal maksumina ora den tersosot kabeh. Karena yang gawe moko rasa ijo apa taklidum anut ing ulama. La farqa betul kumajud. Rafal korona betul kumajud fidal kan dalam mengkono taklid fidal kan dalam mengkono taklid di ulama benar ahya dalam antaranya ulama kami sehore ulama dengan budak-budak kami wayat aluna bodoh nacat sopo karikun alaihi atas ulama. Wajib kau nalar berbalik sopo farikun kesubuhan yang berapa kesubatan yang berapa kesamaran. Wajib runa halan nyebarak sopo farikun yang subhat fi ayuni basori itu apa ini dalam pira-pira mereka pira-pira wongkang bodoh atas. Apa tujuannya? Itu dia yang area yang kau ngicekake yang butakake sapa farikun absarahum ing grabla peningale duafa an uyubiha ulai saking celane pira-pira saking celane pira-pira farikun mereka itu selalu menghina ulama, menghina kiai, menghina para mazhab
Sampai ada yang mengatakan begini ya, sampai berani mengatakan caranya itu pinter, udah nggak bisa. Cara mereka, cara itu berbentuk mereka bersama tidak ada juga sama mereka, saking pinter mereka. Imam Syafi'i pun ditabrak melalui kanjeng Nabi. Imam Syafi'i itu bagaimana? Imam Syafi'i bid'ah jelas-jelas itu bid'ah kudu bid'atin dolalah. Bid'ah itu jelas-jelas sasar, ya. Jelas-jelas sasar. Kok bid'ah sing jelas sasar pasti dibagi-bagi. Kan Nabi kan bagi-bagi ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyihah, bid'ah wajib, bid'ah sunnah. Tak orang. Itu katakan mereka. Jadi kalau yang sedang kanjeng Nabi, Imam Syafi'i ditabrak melalui kanjeng Nabi. Mereka menghina seperti itu. Insya lagi kejadian Al-Sunnah wal Jamaah. Al-Sunnah wal Jamaah itu soal ya. Wong mereka itu banyak apa hadisnya sih tidak ya? Apa hadisnya sih tidak apa? Hadis sing mereka apa? Sudah biasa loh. Hadisnya kudu bid'atin dolalah. Udah wis ngapal udah asbab hadis kita buka wa hadiyan Muhammadin Rasul muhdasat wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Itu juga kan wis udah. Soalnya kok tujuannya gawe nyerang wong Ahlussunnah wal Jamaah. Nek wong NU Ahlussunnah wal Jamaah kudu duwe referensi sing akeh. Nek wong mereka apalagi masih cukup dua tahun ya, jangan dia kudu jawabannya sih habis ada. Soal dari Islam zaman itu soalnya. Mencari tangan pulau kan kita orang kayak, kita kan orang kayak, kita cari tangan pulau ini. Desain apa tetap kerja, makanya ini diterangno bahwa perbedaan itu jawaban itu sejak mulai zaman salaf sampai pada zaman biasa ya. Wayaduruna yang mereka itu mereka akan menyebarkan kesubhatan. Kemudian di sini dibayangkan anda kesubhatan itu kita bayangkan sebagai sebuah tepung, sebagai sebuah debu jibur ini telingane wong sing seperti kita, orang-orang yang lemah, orang-orang yang ilmunya cekak, silakan begini ya, silat. Akhirnya ketika kesilatan, awal yang kesilatan itu dia aksorong antigu bila anda, akhirnya mata kita itu tidak bisa memandang kelemahan mereka. Karena tidak bisa memandang kelemahannya, akhirnya kita itu dari. Kalau saya termasuk orang-orang yang bodoh, saya cuma maksud guru saya yang Ahlussunnah wal Jamaah, guru saya jelas mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah terus gitu ya. Yaksiduna aja sopoh ada kali bidalika mengkono bidalika mengkono yusawna as-subhan al-baqa'a in nibah ilqa al-adawati in nibah permusuhan wal baghdha ilan dudunan itu saling murang-muring permusuhan bihululihim kelawan manggone bihululihim kelawan manggone al-farid al-jawa ing angkasa itu wayas'auna lan mengaku sapa al-farid fil ardi ing dalam bumi fasad dan amin kerusakan. Yaquluna berdoa sapa al-farid Allah ing atas sebesar al-kaluban bawah. Wa hum ta'ala al-farid iku ya'lamuna qadaru sapa al-farid. Izani yaz'umuna qadaru sapa yaz'umuna
yazkumuna kodonyono sopo annaum qawmuna bin amri yazkumuna kodonyono sopo hadal farid annaum setuni hadal farid iku qawmuna kodo jununeng sopo hadal farid bin amri lawan amar bil ma'ruf dan kawan ma'ruf wa nahiyane ka anungkar sanin kemungkaran. Mereka menganggap perbuatannya selalu berlandaskan amal ma'ruf nahi munkar. Hadunan nas haduna berdoa bedanya sopo hadal farid anasa ing soal kidan syari ngatasi anu syari wadina bidailah ngegaibi bid'ah ngegaibi bid'ah. Mereka itu selalu mendorong kita, mendorong para manusia untuk selalu mengikuti syariat Islam, selalu mengikuti syariat Islam dan menjauhi ke bid'ah. Padahal mereka sendiri bid'ah. Wallahu la yusawwatu yashhadu nafsan syaitan anna saduni ada faid dikulaka di dunia tidak berokok. Orang yang tahu sejatinya mereka anda mengaku. Kultu ucap sepensun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.